Apapun yang terlalu dini, mendahului waktu Tuhan dan tidak dengan cara Tuhan. Pada waktu hari H ketika kau diangkat, itu akan jadi jerat dalam hidupmu. Tapi apa yang kau tunggu? Kalau kita menantinya dengan cara Tuhan, semua kita menunggu Tuhan dulu, dan Tuhan yang umumkan, pada hari H kau diangkat, itu akan jadi berkat. Kami mau ikut Tuhan itu jalan lurus, kami tidak neko-neko aneh-aneh, kami tidak mau menyimpang ke kiri ke kanan, sebab kami tahu sekarang bukan lagi kami yang hidup, tapi Kristus hidup di dalam kami. Tolong kami Tuhan untuk bisa berjalan di jalan lurus ini tidak tergoda untuk keluar, agar kami bisa terus bertumbuh dalam perkenanan Tuhan, dan urapan-Mu itu semakin menjadi-jadi dalam hidup kami, sampai tidak bisa dilawan oleh musuh-musuh kami, karena kami tahu kalau Allah beserta, itu saja yang kami perlukan. Thank you Tuhan. Sampaikan sabda firman-Mu, teguhkan umat-Mu atas dasar pewahyuan-pewahyuan firman. Dan biar kami semuanya berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sebelum kami ke sorga suatu hari, kami mau meraih kemenangan dan benar-benar melihat penggenapan janji-Mu. Terima kasih Yesus, sampaikan sabda-Mu, urapi kami semua, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Selamat malam, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebelum duduk kembali, sapa kanan kirinya, katakan, Tuhan Yesus mau memberimu kemenangan. Praise the Lord, silakan duduk ya. Tadi di ibadah 1 dan 2 ada ayat-ayat yang belum sempat saya bahas. Karena memang gak cukup waktu. Makanya itu saya kasih di ibadah 5 ini pewahyuan tambahan, justru anggurnya semakin manis, semakin malam. Katakan amin. Nah, kita langsung aja cerita Saul nih. Saul kan yang selalu jelek-jelek kan, Raja Saul itu loh, yang akhirnya bunuh diri. Dia kan binasa, ya kan? Kan dia meninggalkan Allah. Memang dia tidak berakhir baik, tapi bukan berarti seluruh hidupnya sia-sia. Kalau kita mau fair ya, jangan gini loh, orang itu all or nothing. Kalau gak suka sama orang udah semuanya jelek. Jangan, kita tetap harus bisa objektif lihat apa yang baik. Kalau kita lihat Saul, mungkin belum pernah dikhotbahkan baik-baiknya Saul. Belum pernah dikhotbahkan kelebihannya. Dan saat dia di awal-awal karirnya bukan hanya masih jaya tapi masih berkenan kepada Allah. Saul ini orang hebat loh. Dia ini orang yang sungguh-sungguh patut kita contoh. Di masa-masa ketika dia taat itu, tetap kesaksiannya adalah pelajaran yang indah dan berharga untuk kita. Jangan buang Saul sama sekali. Jangan ikuti aja teladannya, apalagi akhir-akhir hayatnya. Itu buruk sekali sampai bunuh diri. Jangan ikut deh. Jangan ketularan. Tapi kalau kita lihat di saat-saat ketika dia setia pada Tuhan, orang ini luar biasa sesungguhnya. Kita lihat ya, saat dia hampir jadi raja mau dilantik nih ceritanya. Kita lompat sekarang langsung di 1 Samuel pasal 10. Tadi yang belum saya selesai bahas di kebaktian 1, ubah hatiku, adalah di ayat yang ke-13 sampai 16. 1 Samuel 10 ayat 13 sampai 16. Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, ia di sini Saul, pulanglah ia ini Saul. Dan paman Saul berkata kepadanya, dan bujangnya, Saul kan memang pergi berdua untuk cari keledai ayahnya yang hilang. Zaman dulu keledai itu adalah inventaris berharga. Saul dan keluarganya itu, Saul berasal dari keluarga yang kaya raya, keluarga bisnis. Saya tidak tahu bisnis mereka apa, tapi mereka punya hewan beban. Itu seperti orang punya truk-truk, itu seperti orang punya kontainer-kontainer. Itu hilang beberapa, itu miliaran hari ini. Dicari, dan gara-gara keledai yang hilang itu Tuhan pakai situasi tersebut untuk mempertemukan dia dengan Samuel, dan karena dia ketemu sama Samuel, dia ketemu dengan destiny atau tujuan hidupnya itu menjadi raja Israel, raja pertama. Nah, Saul memang bukan pilihan Tuhan awalnya, karena orang Israel yang maksa minta raja. Tapi Tuhan tetap kasih mereka plan B dan Tuhan persiapkan sebaik-baiknya. Tuhan itu baik. Sekalipun dia ditolak, dia tetap memberikan, maksudnya dia tetap memfasilitasi anak-anaknya yang menolak dia itu untuk menemukan jalan kembali ke hadiratnya. Saya ngomong gini terharu, mau nangis rasanya. Tuhan itu begitu sabar. Selama ini kita kira Tuhan itu gak kenaan kan, Tuhan itu perfeksionis kan. He's perfect, not a perfectionist. He's perfect, you are not, I'm not. Tapi He's merciful, dia itu berbelas kasih dengan orang yang gak sempurna, asal kita mau belajar. Oke, kembali lagi ke ayat yang ke-14. Paman Saul, ini omnya, berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu, tapi kita tidak terlihat. Tapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata,
Coba perhatikan pamannya Saul ya. Nanti saya bahas sedikit ayahnya. Ayahnya Saul namanya siapa? Siapa yang tahu? Cepat. Yang tahu dapat aqua. Siapa? Namanya Kish. Kish. Nah, ini berarti dulurnya Kish ini. Pamannya Saul itu adiknya, kakaknya, nggak dijelaskan di Alkitab. Pokoknya ini adalah saudaranya ayah atau ibunya. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu. Kepo nih. Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Saya jelaskan sedikit. Ayat yang mana tadi? Ayat yang ke-13. Setelah habis Saul kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Itu ya kejadian dia kepenuhan itu, meskipun bukan di gereja. Itu heboh di kampung halamannya. Karena Benyamin, ini sukunya Saul, adalah suku kecil. Dia anak bungsunya Yakub. Benyamin ini kota-kotanya kecil pula, penduduknya nggak banyak. Jadi kalau ada apa-apa di kota itu, karena kota kecil ya, semua tahu. Si itu cerai loh, wah gosip itu cepat merambat. Dan ketika Saul kepenuhan seperti nabi, itu viral sekali. Mau tahu kenapa enggak? Karena keluarganya, yaitu keluarga Kish, itu tidak rohani. Mereka bukan hanya sekuler. Keluarga Kish itu lebih terkesan lebih ke arah ateis. Tadi di ibadah sebelumnya, saya coba secara imajinatif menjelaskan kira-kira Kish itu kayak apa sih pandangannya tentang hamba Tuhan, tentang gereja kalau hari ini. Ada persamaannya. Saya nggak akan ulang ya, kan toh Anda nanti akan dengar ketinggalannya. Semua khotbah yang lain itu pasti pewahyuan untuk hidupmu. Jadi kita bisa bayangkan, saya kira hanya Kish saja. Kok gitu? Pada waktu Saul kepenuhan seperti nabi, orang-orang itu gini rasanya. Siapa emangnya bapaknya? Kayak mereka hampir nggak percaya. Padahal mereka tahu siapa ayahnya. Ini Saul bukan? Ini anak si Kish bukan? Karena keluarga itu terkenal sangat-sangat tidak religius. Saya menyelidiki waktu baca ayat-ayat ini, saya menemukan bukti-bukti kemungkinan besar mereka adalah keluarga yang ateis itu ada banyak, saya tadi jelaskan. Salah satunya mereka tidak kenal Samuel, pada Samuel itu terkenal sekali, berarti mereka tidak mengikuti dunia gereja. Pelayanan, jangan bilang. Cara Saul sendiri menghadapi untuk mau approach atau mendekati hamba Tuhan. Karena dia kali ini gak ada butuh kan, dia ada kebutuhan mau tanya, wangsit, mau terima satu pewahyuan. Di mana itu kontainer-kontainer atau di mana itu truk-truknya papaku. Yang dia siapkan pertama-tama adalah amplop. Aduh aku gak bawa amplop, aku gak bawa kado. Pikirannya itu money. Kiranya semua orang seperti dia. Kiranya semua orang, bagi dia segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Dan dia kira semua orang juga bisa dibeli sama uangnya. Pikirannya duniawi, cetek, dangkal. Dia gak ada maksud jahat sih. Cuma dari sini saya bisa mendapatkan gambaran keluarganya Kish itu seperti apa. Makanya kalau Saul kepenuhan seperti nabi, orang-orang pada berkata, apakah dia termasuk golongan nabi? Has Saul taken up a religion, bahasa Inggrisnya. Sungguh, jadi mereka mulai desas-desus. Saul, wow, orang itu, si Andi yang terkenal di sekolah itu, sekarang Asher, itu kayak wow. Apalagi kalau Andi itu sekarang sekolah teologi ya, Andi itu jadi pendeta, wow, pingsan, adalah orang yang stroke langsung. Itu kesannya, apakah dia salah satu golongan nabi itu seperti, masa ya? Kok aku gak percaya ya, masa dia sungguh-sungguh sekarang memeluk agama ya. Dia ke gereja ya sekarang. Oke ya, saya jelaskan sekarang ya, jadi dengan ini Anda tahu angkelnya. Gak heran kan? Jangan terkejut loh ya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda maju dalam Tuhan tidak tentu anggota keluargamu akan otomatis maju. Saya berharap ini tidak terjadi, tetapi Yesus memperingatkan bahwa dia datang ke dunia tidak membawa damai tapi membawa pedang. Bukan berarti Yesus mencerai beraikan atau memecah belahkan. Enggak, just because hanya karena Yesus dalam hidupmu aja tidak semua orang akan sependapat denganmu.
Bukan Yesus yang menceraikan mereka, tapi mereka yang akan menceraikan diri dari orang-orang yang sayang Yesus. Kadang-kadang musuh seseorang, kata Tuhan Yesus, adalah orang-orang di rumahnya. Makanya itu berbahagialah kalau Anda semua sudah sepakat, papanya, anaknya, cucunya, semua CGL, coach dan sebagainya. Itu berkat bonus yang tak terhingga. Sungguhan itu uang harta tidak bisa beli. Itu namanya sukacita Tuhan penuh di keluarga itu. Meskipun masih punya masalah, kalau Anda bisa melayani as for me and my house, aku dan keluargaku melayani Tuhan, itu berkat terbesar, tidak perlu kongsi fajai. Gak perlu kita itu kongsi-kongsi itu, fajai itu kan kemakmuran. Harta tidak jaminan. Uang tidak tentu membuat bahagia. Yang bahagia adalah kalau aku dan keluargaku sama-sama sepakat dalam Tuhan. Kalau seluruh keluarga itu diselamatkan, itu berkat terbesar. Kalau belum terjadi, mintalah, perjuangkanlah. Sekarang kita lihat ya, Saul itu satu-satunya rohani sekarang. Kish juga enggak. Dan lalu pamannya lagi. Dari pamannya kita tahu bahwa di dalam rumah tangganya Kish, di dalam keluarga besar ini, di dalam klan atau puak ini, bukan suku, kalau suku lebih besar lagi Benyamin. Ini puaknya, klannya. Itu banyak orang-orang fasik. Dan coba kita lihat ya sekarang. Dan paman Saul ayat 14 berkata kepadanya, kepada Saul dan bujangnya. Dari mana aja kalian? Nggak kelihatan. Mungkin papanya juga kerja di perusahaan yang sama, siapa tahu, saya nggak ngerti. Tapi pokoknya papanya tahu kalau Saul absen beberapa hari. Jawabnya, mencari keledai-keledai itu, tapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kalau orang itu tanya, bukan untuk sungguh-sungguh mau belajar, kalau orang tanya itu hatinya nggak ready, jawab secukupnya. Jangan berlebihan memberi informasi. Informasi itu berharga. Jadi kalau ditanya, lu dari mana? Cari keledai. Truk papa hilang. Lalu nggak terlihat. Tapi ketika kami nggak melihatnya di mana, kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, paman Saulnya itu lebih ngerti, karena lebih tahu Samuel itu siapa. Ternyata di ayat 15 dia nggak tanya, Samuel itu siapa ya Nyo? Enggak. Lalu dia langsung ngomong gini, coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu. Tadi sebelumnya waktu Saul masih cari keledai, cari keledai-keledai yang hilang ini, bujangnya yang ikut sama dia, asistennya itu ngomong, di kota ini ada seorang nabi besar namanya Samuel. Saul bengong, nggak tahu. Berarti paling tidak pamannya itu lebih punya interest. Lebih tertarik dengan perkara-perkara rohani. Jadi sampai uncle-nya itu berkata, coba ceritakan padaku. Karena penasaran nih, karena ingin tahu. Ceritakan pada paman. Samuel ngomong apa sama kamu? Ngomong apa? Jadi dia punya seorang uncle, om, yang tahu sedikit tentang gereja, tapi meskipun dia rasa penasaran yang tinggi, tapi dia tidak pernah pakai rasa penasaran itu sebagai batu tumpuan untuk cari Tuhan. Orang yang suka cari informasi, bahkan kepo, bukan hanya kepo biasa, tapi kepo rohani, yang selalu ingin sekali gosip terkini. Makanya keluarganya Saul itu sebenarnya nggak ada satupun yang terpilih. Soalnya sifatnya begini. Serohani-rohani mereka paling sampai titik kepo. Tidak sampai haus dan lapar akan Tuhan. Coba. Samuel bilang apa? Kamu dapat nubuatan ini. Nubuatan itu kayak apa? Itu bangkit tangannya. Rebah ya kamu, rebah ya. Jatuh ya. Bukan rebah, bahasanya itu kan bahasa pelayanan. Kamu pingsan ya? Kok bisa gitu ya? Itu dibayar ya orang-orang itu ya? Itu sandiwara ya? Lihat ya, orang fasik ya. Bagi dia semua itu permainan. Penasaran tok. Gak pernah lebih dari itu. Dan tidak pernah berubah. Tapi saya tunjukkan Saul bijaksana. Ini memang waktu itu ya singkat cerita dia sedang dilantik jadi raja. Akan dilantik. Dia sekarang ini di perbatasan antara Saul orang biasa dengan Saul seorang raja. Kata Saul kepada pamannya itu, belajar sesuatu ya Bapak Ibu Saudara.
Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah ditemukan. Saul tidak kasih informasi lebih kalau orang hanya penasaran hati. Oh ditemukan sih, ditemukan. Udah. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. The glory of God in our life, kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam cerita-cerita kita. Tapi apa yang kau pilih untuk tidak ceritakan. That proves God's glory in your life. Alkitab mengatakan bahwa kemuliaan raja itu menyembunyikan rahasia. Kalau Injil jangan kau rahasiakan, karena orang lain membutuhkan. Tetapi hati-hati apa yang kau ceritakan. Sebab dia bolos yang saya tadi katakan di awal khotbah, juga bisa pakai mulut orang yang tidak bertanggung jawab. Dan bahkan bisa pakai mulut kita. Mulut ini jahat. Yakobus berkata, dia bisa jadi baik. Makanya itu yang pertama-tama terjadi saat Pentakosta adalah lidah api. Kan tidak ada ditulis kuping api, mata api, kereta api, lidah. Ketika lidah para rasul ditangkap Yesus, dipenuhi Roh Kudus, itu nakoda, seluruh badannya pun dituntun Kristus. Demikian pula ke Samaria, di situ mereka di situ Tuhan bawa Filipus. Lidah ini seperti api kecil yang bisa membakar seluruh hutan. Dia disulut oleh neraka, kata Yakobus. Kalau bukan disulut oleh Tuhan, maka akan disulut oleh setan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, kalau Injil, tell everybody. Kalau sesuatu yang orang lain layak mendengarkannya, semua yang baik, semua yang layak dipuji, dan mereka patut mendengarkan itu, sebuah terima kasih atau I'm sorry, jangan kau tahan. Apalagi kalau pujian, jikalau komplimen itu dibutuhkan seseorang, Anda tahu dia layak menerimanya, harus berkata, very good, well done. Tuhan pun nanti di akhir hayat kita, Tuhan pun tidak akan hemat. Dia akan berkata, well done my servant, baik sekali perbuatanmu. Tuhan tidak miskin pujian. Dan Tuhan juga tidak miskin teguran. Kalau Anda melihat seseorang itu salah, Anda mesti harus tegur. Tetapi kalau itu tentang dirimu, tentang sesuatu yang nggak perlu, sesuatu yang abu-abu dan ambigu, sesuatu yang belum terbukti, belum kau gumulkan dalam doa, belum juga di hatimu itu pasti, sesuatu yang kau sendiri masih bingung dengan sendirinya, sesuatu yang belum kau temukan rumusnya, sesuatu yang belum selesai kau doakan, setelah sesuatu yang belum berproses dengan Tuhan, sip up, my mouth, mulutku tidak akan dipakai oleh diabolos. Mulutku akan dipakai oleh Roh Kudus. Ini kelebihan Saul. Makanya saya sebut dia orang hebat. Kalau dia mencari validasi, pembenaran diri, kalau dia mencari glory, oh dia pasti buka mulut. Mesti gini bunyinya ya. Coba ya, saya ada-ada ya. Kata Saul kepada pamannya itu, kan ditanya, coba ceritakan padaku apa yang dikatakan Samuel kepadamu kan. Kan dia curious kan, penasaran kan. Samuel ngomong apa? Mungkin uncle-nya ini sedikit peka. Jangan-jangan Samuel kasih kamu nubuatan ya. Kan kamu memang cari dia gara-gara cari keledai kan. Tapi omnya itu melihat mungkin wajahnya Saul itu agak glowing gimana dan itu bukan karena skincare-nya. Mungkin agak bercahaya, mengkilap gimana dan itu bukan karena obat kulitnya. Meskipun orang punya semacam inspirasi untuk nyerempet-nyerempet tanya sesuatu sebelum waktu. Jangan kau beritahu. Jangan pernah mendahului Tuhan. Jangan pernah menolong Tuhan. Baik itu sesuatu yang pahit di hatimu atau sesuatu yang manis di dalam hatimu, jangan kau ceritakan sebelum waktunya. Jangan mendahului Tuhan. Biarkan Tuhan nanti pada waktu dan caranya mengumumkan sendiri tanpa melaluimu. Saul kan sudah diumumkan itu. Saul kan sudah dinubuatkan dan nubuatannya Samuel itu didengar oleh orang lain. Jadi Saul itu sudah semi-semi diketahui oleh orang lain bahwa dia itu raja. Kalau orang itu pulang kalah, dia biasanya nggak mau ditanya. Aduh, tunduk kepala kalau bisa di airport nggak ada yang jemput. Tapi kalau dia juara umum, kalau dia olimpiade dapat medali emas, olimpiade bukan hanya Asian Games, dunia. Saya rasa orang introvert tiba-tiba jadi ekstrovert. Kalau bisa pulang itu sudah bayangkan semua orang kan mengarah-arah dia mengeluh-elukan, sulit merahasiakan kemenangan. Sulit sekali merahasiakan glory, kemuliaan pribadi. Kalau kalah semua orang kalau bisa kita itu pakai tudung.
Sama dengan orang kalau ditangkap sama polisi, masuk berita, langsung tiba-tiba tutupan semua wajahnya. Tapi kalau orang itu tiba-tiba menang Olimpik tadi, wah kacanya pun, rebennya pun dihilangkan. Kalau bisa dada-dada gaya Lady Diana. Introvert pun jadi ekstro. Kalau bisa di airport nanti orang sudah memberi karangan bunga. Ceklik, 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 ceklik dengan semua flashlightnya. Halo mama, mama, aku di TV. Dibutuhkan pengendalian diri yang super tinggi untuk bisa berhenti sampai informasi dan tidak mengumumkan sendiri apa yang merupakan bagian Tuhan. Dia berkata, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai itu telah ditemukan. Titik, bukan koma. Kalau dia nggak tahan, kalau dia nggak kuat iman, dia akan berkata, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai itu telah diketemukan. Tapi jawabannya nggak memuaskan. Dia bisa lihat di wajah omnya, lalu lagi, apalagi, ada lagi, oh iya sih, aku sedang dilantiknya jadi raja. Tuhan berkata, aku adalah raja. Aku seorang kapiten. Mempunyai pedang panjang. Anak-anak Gen Z gak tahu lagu itu. Aku dilantik sebagai raja. Wah, dia mulai boasting. Tahu boasting? Mulai flexing. Dia mulai bragging, bahasa Inggrisnya dia mulai membual. Bualannya tidak salah, karena itu fakta. Tapi semua fakta yang kau sampaikan sebelum waktu dan bukan dengan cara Tuhan itu bualan di telinga Tuhan. Meskipun faktanya begitu. Apapun yang pahit, apapun yang manis, kalau belum waktunya Tuhan announce it, umumkan. Kita harus tutup. Amin Bapak Ibu. Dia tidak izinkan dirinya mempromosikan dirinya. Ini orang hebat loh Saul ini. Saya sayangkan kejatuhannya. Ini orang hebat. Waktu saya baca gini, waktu saya renungkan untuk jemaat, saya sedih banget itu. Meskipun saya tidak kenal dia. Tapi tokoh di Alkitab ini semua ada. Dulu once upon a time, suatu hari dulu pernah hidup di dunia. Waktu baca gini, aduh, bahasa Surabaya, eman ya. Sayang sekali. Dia berakhir begitu. Bayangin orang hebat aja bisa jatuh, hati-hati. Orang baik aja, orang benar aja bisa salah. Ini orang benar loh. Raja pertama, pilihan Allah, yaitu sebenarnya paksaan umat Israel. Tapi tetap Tuhan yang pilih kan, itu Saul, seorang dari Benyamin. Saya belajar sesuatu dari kehidupannya bahwa you don't announce it before God announces it. Mendahului Tuhan adalah dosa yang sangat serius. Baik itu kepahitan maupun kemanisan. Ini kan kemanisan, tidak kepahitan. Saul bisa dengan mudah dan berkata, aku diurapi jadi raja. Omnya langsung, wah masa ya Nyo? Iya ya, iya. Gini Samuelnya bilang. Terus tadi ya, tiba-tiba ya, aku jalan tuh ketemu sama rombongan Nabi. Aku kepenuhan, begini aku kepenuhannya. Apa yang mulia jadi murahan, paham? Kalau Anda ceritakan belum waktunya, apa yang mulia? Apa yang harusnya antara kau dan Tuhan? Sesuatu yang sifatnya supranatural, sesuatu yang sifatnya divine atau ilahi. Jadi cheap. Ketika kita menceritakannya sebelum waktunya atau kita menceritakannya tidak pada tempatnya. Jadi kayak akhirnya Tuhan pun bisa turn off loh dengan gitu. Kalau andai kata Saul begitu. Tuhan bisa, hah? Ya sudah, Saul. Ini pertama kali ya. Enjoy it ya. Karena tidak ada lain kali. Itulah cara membuat Tuhan jerah memberkati seseorang. Atau membuat lebih parah lagi, itulah cara yang terampuh untuk membuat Tuhan jerah menyertaimu. Apalagi membelamu. Saya belajar dari karakter Saul. Saya bedah karakternya. What a man of self-control. Lain kali, kalau lain kali di lain kesempatan nanti masih jauh-jauh hari karena banyak yang masih saya harus ajarkan, tidak Saul doang. Mungkin suatu hari saya akan jabarkan kelemahannya, kebusukan hati. Yang ini kan kemuliaan hatinya. Wow. Belajar sesuatu ya Bapak Ibu. Jangan mendahului Tuhan please. Jangan menolong Tuhan. So Tuhan tidak appreciate orang yang mencoba menolongnya. Perhatikan ada banyak di Alkitab termasuk Uzza. Yang sebenarnya tidak Uzza. Memegang tabut Allah.
Mari kita belajar mawas diri. God is in heaven, we are on earth. Kita di bumi, dia ada di sorga. Kita harus tahu diri. Kemanisan maupun kepahitan, simpan. Kalau itu berproses dengan Tuhan, prosesnya masih jalan. Jangan jembret kemana-mana. Hati-hati dengan kekecewaan, roh kepahitan hari-hari ini. Dan hati-hati juga untuk tidak menyebarkan hal itu. Apalagi di tahun persatuan. Saya ngomong begini bukan berarti ada sesuatu. Saya ngomong begini justru supaya jangan ada apa-apa. Supaya jangan ada sesuatu. Khotbah ini sifatnya preventif, bukan cure, bukan menyembuhkan. Tapi kalau memang sudah ada yang begitu ya, biarkan sembuh sekalian. I love you. Saya berdoa supaya khotbah ini mengcover Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita bisa seperti Saul gini, hidup kita akan damai loh. So what orang lain kalau enggak melihat saya gimana? Jangan cari validasi dari manusia. Gini atau gini itu enggak ada bedanya bagi orang yang hidup dalam Tuhan. Bedanya hanyalah mengelola aja, gini sama gini harus dikelola. Yang gini harus jadi emas, nanti dikelola di karakter kita. Yang gini juga harus jadi emas di karakter kita. Mari sekarang kita lihat sebaliknya, Saul menghadapi orang yang mencibir dia. Di Kebaktian 2, saya tidak selesaikan beberapa ayat, mari kita buka, yaitu di 1 Samuel, tetap di Samuel 10. Kita melihat ayat yang ke-26 dan 27. Ini ceritanya langsung lompat ya, karena ini kan semua pewahyuan tambahan. Saya ambilnya itu comot sana, comot sini yang belum selesai, tapi nanti disambung benang merahnya semua kita dapat sesuatu. Langsung kita lompat di episode ketika Saul sudah menjadi raja. Sudah menjadi raja. Saul belum pernah perang. Ditampilkan dan dilantik sebagai raja di depan mata seluruh Israel. Dipanggil dulu sukunya. Dari 12 suku Israel dipanggil, lalu disendirikan suku Benyamin. Dari suku Benyamin disendirikan yang namanya keluarga Matri. Dari keluarga Matri disendirikan lagi. Dari keluarga Matri itu apa? Itu puaknya, klannya. Jadi bukan hanya kayak pamannya, tantenya, dan segalanya itu. Langsung akhirnya di keluarga ayahnya, Kish. Dari Kish, Samuel memanggil Saul yang sempat sembunyi di tempat barang atau di gudang. Ketemu akhirnya karena Tuhan bilang dia sembunyi dari mahkotanya. Panggil dia, dipanggil di depan Israel di Mispa. Mispa itu seperti Yerusalem hari ini. Zaman itu belum ibu kotanya di Yerusalem tapi di Mispa. Itu seperti hari ini kalau di Indonesia itu di Jakarta. Itu di ibu kota semua orang melihat dan itu jadi public news. Dia langsung dilantik jadi raja. Jeng, langsung jadi raja di situ. Masa jadi raja bunyinya deng, tapi ya ngerti maksudnya. Sudah benar-benar jadi raja di sana ya. Dan ketika dia menjadi raja itu, first thing first, hal pertama yang Saul lakukan, juga patut kita contoh adalah dia langsung rekrut orang-orang yang siap untuk diajak berperang. Ini suatu yang bagus. Nah, dia sudah dilantik ya, ini ceritanya sekarang dia sudah di ibu kota. Tadinya masih orang-orang belum tahu, sekarang semua tahu. Pamannya pun akhirnya tahu. Tapi yang mengumumkan bukan Saul. Yang umumin adalah Samuel. Orang yang berwenang untuk mengumumkan. Orang di posisi yang tepat, orang yang diurapi untuk itu. Dan ketika Samuel umumkan, ini dia rajamu Israel. Semua orang bersorak-sorak, hore hore, lebih tepatnya hidup raja, hidup raja, hidup raja di ayat 24. Hidup raja. Pamannya pun terkejut hari itu. Wow. Pamannya tercengang, ponaanku. Loh kok dia tidak beritahu? Justru dia memenangkan kekaguman sang paman. Wow. Waktu aku tanya sama dia, Samuel ngomong apa itu? Dia sudah raja. Atau paling tidak sudah diumumkan, belum dilantik, tinggal pelantikan presiden. Itu pamannya pasti dari jauh. Wow, keponakanku, a man of character. Dan pasti satu-satu langsung datang cium tangannya kan. Raja, giliran pamannya. Tahu Anda kalau monarki atau kerajaan. Kalau paman kalah pangkat, kalah martabat, tetap akan begini. Tetap. Dan waktu pamannya lihat kemenangannya, dia lihat dengan kekaguman. Tidaklah susah untuk dia tunduk seperti ini. Dia dengan matanya dia memuji kemenangannya. Kau manusia berkarakter. You see, it's your character that will win hearts. Bukan posisimu.
Andai kata kalau dia membual saat itu, pamannya pada waktu sudah waktunya untuk memberi hormat pada raja baru, keluarga kan harus memberi selamat. Pamannya berkata, mungkin dia tunjukkan hormat karena takut. Tapi di hati dia menghina. Kelihatannya kamu pakai baju kerajaan royalty. Tapi dalammu tetap. Dalammu itu kekanak-kanakan. Kemarin lu kita bicara kamu membual cerita-cerita sana sini dan sebagainya. Jangan sampai sesuatu yang too early membuatmu pada saat dipromosi, membuat orang menghinamu di hati. Segala sesuatu yang terlalu dini, pada waktu jatuh temponya itu akan jadi kutukan. Orang yang berhubungan seksual dulu sebelum nikah, nanti waktu holy matrimony, itu itu bukan jadi berkat. Tapi akhirnya menjadi sesuatu yang disesali oleh surga dan oleh dunia. Apapun yang terlalu dini, mendahului waktu Tuhan dan tidak dengan cara Tuhan. Pada waktu hari H ketika kau diangkat, itu akan jadi jerat dalam hidupmu. Tapi apa yang kau tunggu? Kalau kita menantinya dengan cara Tuhan, semua kita menunggu Tuhan dulu, dan Tuhan yang umumkan, pada hari H kau diangkat, itu akan jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Ini prinsipnya yang harus kita tangkap. Mari sekarang kita lihat, sesudah semua orang memberi dia hormat, hore atau hidup raja, long live the king, long live the king. Kemudian kan Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan itu apa, karena Raja Israel tidak sama dengan Raja Dunia. Raja Dunia pemilik umatnya, kalau Raja Israel hambanya Tuhan. Rakyat adalah kepercayaan. Sebab di atas Raja Israel selalu ada raja di atasnya, yaitu raja di atas segala raja. Saul pulang ke rumah ayat 26. Saul pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Hal pertama, kalau Tuhan mengangkatmu, hati orang akan tergerak ke arahmu. Sesuai dengan bidang itu. Kalau Tuhan tidak mengangkatmu, hati orang tidak akan tergerak. Makanya kalau kita mencoba gerakkan hati orang dengan cara kita, orang akan keracunan, bukan tergerak. Saat Saul pulang ke rumah, ketika dia kembali setelah pelantikan itu, orang-orang gagah perkasa ikut pergi bersama-sama dengan dia karena hatinya telah digerakkan Allah. Saya mendapatkan gelar Tuhan dari ayat 26 yang menjadi pegangan saya. Kalau Tuhan memanggil, Tuhan akan bertanggung jawab. Kalau Tuhan memilihku, Tuhan akan bantu aku untuk tim building atau bisa membangun tim yang pas untuk itu. Gak pernah Tuhan suruh seseorang lalu habis itu gak ada buntutnya, gak ada ekornya. Gak pernah. Karena Tuhan bagi saya dari ayat ini, He's the enabler and the mover of hearts, bahasa Inggrisnya. Dialah Allah yang menggerakkan hati dan yang memampukan hati. Kalau Tuhan suruh saya melakukan proyek ini, Tuhan pasti memberiku semangat baca dan pasti meneguhkan hatiku seperti batu. Meskipun kadang-kadang saya bisa bimbang, bukan bimbang apa ya, tapi kan saya bisa dicobai untuk goyang, tapi gak mungkin. Fondasinya pasti batu baja, pasti di bawahnya itu adalah batu karang yang teguh. Kalau Tuhan suruh Anda melakukan sesuatu, Tuhan akan memberimu semangat untuk itu. Dan Tuhan juga akan memampukan hatimu, punya kekuatan untuk melakukan hal itu. He's the enabler of heart. Dialah yang memampukan hati. He's the mover of hearts. Dialah yang menggerakkan hati. Ketika saya memperoleh visi misalnya untuk gereja, untuk amanat agung, dari sisi sini, saya yakin detik saya berkata Tuhan, ini visi, aku adopsi. Tuhan pasti menggerakkan orang-orang. Dan Tuhan menggerakkan Anda. Tidak pernah Tuhan itu speak in silence. Tuhan bisa bicara personally pada seseorang, tapi apa yang Tuhan katakan di ruang doanya, asal orang itu tidak dahului Tuhan. Nanti pada waktunya Tuhan akan menunjukkan pada dia, apa yang kukatakan kepadamu di tempat privat, itu yang aku sebarkan di tempat publik. Apa yang kukatakan kepadamu seorang diri, tapi karena taat hatimu dan karena hatimu sungguh-sungguh percaya, maka aku menggerakkan hati yang lainnya untuk mendengar suara yang sama. Makanya orang dalam Tuhan itu tidak boleh takut. Kenalilah Allah yang memanggilmu adalah Allah yang paling bertanggung jawab di seluruh dunia. If God calls you to something, kalau Tuhan memanggilmu pada sesuatu, Allah juga akan mengutus orang-orang untuk membantumu di situ. Amin Bapak Ibu. Dan kalau Tuhan tidak memanggil seseorang, dia bisa keluar-keluar gimana pun orang tidak akan tergerak. Sungguhan. Mau pakai metode di copy pun percuma.
Makanya pada akhirnya Tuhan yang membangun rumah, kita hanya membangun di sampingnya. Jika bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah. Makanya itu yang pertama-tama kita harus lakukan kalau kita mendapatkan suatu proyek atau visi sekalian itu adalah doa. Cari wajah Tuhan. Karena hanya Tuhanlah tangan yang bisa menggerakkan. Demikian pula God is provider, Tuhan itu Yehova Jireh. Tuhan juga akan menyediakan yang kita butuhkan. Dan ayat 26 ini luar biasa. Tapi coba lihat ayat 27, dengan ini saya selesai. Tetapi orang-orang dursila berkata, jadi ternyata sekalipun dia sudah dilantik, tidak semua orang sehati. Tetapi orang-orang dursila itu bukan orang-orang non-Israel. Dursila itu adalah orang-orang yang tahu kebenaran tapi menolak dan mengeraskan hatinya terhadap kebenaran itu. Mereka tahu loh bahwa Saul ini dipilih sama Tuhan, tapi mereka tetap mengeraskan hatinya. Gitu kayak gitu ya. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Kata-katanya miring. Sudah tipis-tipis dengan dia bolos, sudah mirip dengan sang pendakwah. Masakan orang ini bisa menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Oke, berhenti, jangan dibaca dulu ayat terakhir. Kalimat terakhir. Di titik ini harusnya Saul langsung bereskan masalah ini ya. Tapi enggak, coba lihat apa yang dia lakukan. Tapi ia pura-pura tuli. Pura-pura tuli coba ya. Saya ngerti ini pura-pura tuli. Saya bisa duduk semeja dengan orang. Satu meja. Persis di sebelah saya beda dua orang. Satu orang. Dia bisa rasan-rasan saya dan ngomong yang enggak. Dan segala fitnah. Satu meja. Saya pernah ngalami itu. Anda tidak pernah, saya doakan supaya jangan pernah. Apa yang kau lakukan kalau Anda tiba-tiba mendengar gitu? Apa terpengaruh kondisi hatimu? Itu saya mau khotbah lagi. Di mana gitu waktu itu? Saya praktekkan yang Saul lakukan. Pura-pura tuli. Pura-pura dalam perahu, kura-kura sudah tahu. Saya pura-pura tuli. Kalau Anda tidak bisa jaga hati dengan pura-pura tuli, Anda pasti akan gampang kamir. Orang yang gampang terpancing tidak bisa memimpin. Orang-orang yang gampang tergoda tidak bisa menjadi tulang punggung keluarga. Yang saya maksud tulang punggung itu bukan pemberi makan, mendanai saja, bukan. Bicara orang yang bisa membawa damai sejahtera, orang yang bisa menjadi struktur damai di dalam keluarganya. Dia bisa pura-pura tuli. Saya ajari beberapa hal ya. Sebuah fakta di ayat yang 27. Kenapa orang-orang dursila itu ngomong begitu? Kenapa dia ngomong yang miring? Kenapa mereka mencibir dia? Mereka menghina dia, tidak membawa persembahan kepadanya. Gini ya Bapak Ibu Saudara, sekalipun Saul diurapi loh. Justru karena dia diurapi. Loh kok bisa? Loh sekalipun dia diurapi. Bukannya orang diurapi itu gak punya masalah. Bukannya orang diurapi itu pasti semua orang kan agree. Bukannya orang diurapi itu, jangan salah, kadang-kadang orang diurapi justru banyak oposisi. Asal oposisi kita itu bukan karena buah roh kita itu yang busuk. Kasih, kita tuh orang yang tukang benci, tukang jelek-jelekin orang, damai sejahtera, orang panikan, sukacita, orang yang murung melulu, kebaikan, kebajikan, semuanya orang yang jahat, orang yang gini, orang yang tidak punya self control, selalu skandal. Nah kalau yang gitu ya jangan salahin siapa-siapa, evaluasi dong. Tapi misalnya kalau kita itu oposisi karena musuh tidak punya bukti dan mereka hanya bisa mengada-ngada, dan yang dipermasalahkan adalah hal-hal yang bahasa Ibraninya boten-boten. Yang enggak, sesuatu yang ambigu tahu enggak, sesuatu yang enggak ada sesuatu yang paku bumi enggak ada, sesuatu yang ngawang. Kalau gitu berbahagialah, mahkotamu besar. Bukan karena orang salah kalau kita berpikir orang diurapi enggak punya posisi. Justru, catat ini, dari ayat 27 kita pelajari. Justru urapan itu akan diikuti dengan kritikan. Criticism will always follow the anointing and always follow God's anointed. Saya nggak ngomong ini berarti kalau orang mengkritikmu selalu mereka itu milik setan. Kalau orang mengkritikmu, hei hati-hati ya, jangan jamah biji mata Tuhan. Bukan. Itu orang defensif, itu orang nggak bisa terima masukan. Tetap kita pembawaannya harus gampang terima masukan. Sekalipun kadang-kadang masukan itu nggak objektif, sifatnya bias atau bias, sifatnya itu satu sisi, sifatnya itu subjektif. Anda tetap lebih baik. Orang itu kalau gak enak gitu loh kalau ngajak tinju sama mayat. Kalau orang sudah mati itu ditinjui juga gak bisa balas. Kalau kita gak balas, kalau kita tidak bereaksi, lama-lama juga musuh hilang nafsu. Nanti saya ajari gimana caranya balasnya. Balas yang benar adalah balaslah kebaikan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Nanti ada caranya. Siapa bilang gak balas? Tapi balas pakai cara Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Saul. Dia balas.
orang-orang itu, tapi pakai cara Tuhan. Nanti singkat cerita di ibadah tadi sebelumnya yang 34, saya jelaskan gimana akhirnya di pasal 11, pasal berikutnya itu Saul menang perang. Waktu menang perang, sungguhan itu yang namanya perang pertama itu langsung sama musuh yang besar yaitu Amon dan Raja Nahas. Itu dicekik benar, sungguh-sungguh sudah dikuasai Israel. Saul membuktikan bahwa dia orang yang diurapi. Gak lama setelah, barusan waktu lagi menang, orang-orang yang dibawanya ini yang benar-benar pasukan loyalitas mati. Ya, benar-benar orang-orang ini orang-orang loyalnya. Loyalisnya. Itu berkata, bawa sini itu orang-orang yang mencibir Saul tadi. Yang berkata dia gak bisa. Sini gua bunuh, sini kita eksekusi. Paham ya? Nanti dia menang perang. Ini orang-orang hampir dieksekusi. Itu pun Saul yang menghentikan. Stop. Di hari bahagia ini Tuhan telah menyelamatkan Israel. Tuhan telah menyerahkan musuh kita. Tak seorang pun boleh dibunuh. Jadi menurut saya Saul pada saat itu adalah orang yang luar biasa besar hatinya. Bukan berarti kita itu gak kenaan. Bukan. Tapi ada caranya Tuhan. Saul membalas dengan cara Tuhan. Bukan membalas dendam. Dia balas dengan kebaikan. Dia balas dengan kebenaran. Tapi saya tunjukkan dulu. Kenapa orang-orang dursila berkata gitu? Bukannya orang kalau sudah diurapi oleh Allah. Jelas-jelas diurapi Samuel. Diumumkan di depan orang. Diurapi. Di perjanjian lama itu gak main-main urapan. Kok bisa masih ada orang dursila dibiarkan hidup. Masih ada orang dursila mencibir dia. Justru. Kalau kau diurapi. Kau akan dikritik. Justru kalau kita tidak pernah dikritik, tidak pernah dipuji, berarti kita tidak berdampak, berarti kita tidak berbuat apa-apa. Sekali lagi saya katakan, ini bukan berarti sebagai tameng untuk kita, sebagai perisai untuk kita, sebagai alasan untuk tidak mau terima masukan, bukan ya. Tapi jangan heran kalau kau dinista sama manusia dan dicerca oleh mereka, karena kita mau hidup benar. Dan karena hidup kita bukan hanya berbuah, tapi juga berkarunia. So don't worry, criticisms always follow the anointing. Amin. Karena itu, jangan marah kalau kita dikritik, tapi belajar untuk selektif. Kritikan-kritikan itu, mana yang kau jadikan bahan pertimbangan, itu yang disebut dengan constructive criticism atau kritikan yang membangun. Sisanya juga jangan dibuang, karbohidrat pun bisa dibakar. Protein bangun otot, kritisisme yang kritik-kritikan yang membangun atau constructive criticism, itu harus kau pakai jadi protein, bahan meeting berikutnya, pembahasan berikutnya, pertimbangan-pertimbangan kita. Tapi sisanya yang sifatnya lebih judgmental, sifatnya sepihak dan tidak punya dasar, kurang kuasai materi asal lempar, itu pun makanlah, itu karbohidrat. Saya pernah didatangi orang, Tuhan berkata, Anda ada roh sombong. Saya nggak tahu roh sombong itu modelnya seperti apa. Kalau begitu tuh ya, susah. Kalau saya bela diri, saya tanya sama orang itu langsung. Menurut Anda sombong enggak? Dia nggak akan bisa jawab saya. Kalau dia jawab, saya rendah hati. Dia Kalau dia jawab, saya sombong. Dia Berarti dia Kalau saya mau bela diri, saya tidak kalah hikmat. Tapi buat apa? Itu karbohidrat. Makan. Saya beritahu sama dia, saya salami, terima kasih, sudah diingatkan. Saya tidak masukin pikiran, tidak mengganggu saya, membuat saya kehilangan peace dan damai sejahtera, membuat saya galau sehari, enggak. Ngapain kepancing? Kalau saya gampang kepancing, saya tidak bisa memimpin. Saya salami, tapi saya tulus ya, saya tidak sarkastik. Terima kasih sudah diingatkan. Saya bawa malamnya, hal-hal apa yang saya bisa pelajari dari semua masukan inputan, atau juga yang iseng kayak gitu, saya masuk ke hadirat Allah. Yang konstruktif saya masukkan ke agenda saya. Ini harus diperhatikan. Mungkin begini. Cara-cara kita melayani mungkin harus ada hal-hal tertentu yang perlu diubah. Kalau orang tidak pernah belajar, orang itu sudah mati. Yang kayak subjektif gini, saya tidak masukkan di agenda. Saya juga tidak masukkan hati. Masukkan kemana? Masukkan dalam doa. Bakar langsung. Terima kasih Tuhan, hari ini kau mengingatkan aku. Whether orang itu salah atau benar atau salah motivasinya apa, saya tidak tahu. Itu urusan dia dengan Tuhan. Urusanku hanyalah ini. Aku bisa mengelola segala sesuatu. Semua, bahkan batu dilempar ke aku pun jadi peluru. Makasih engkau mengingatkan saya supaya jangan sampai saya ketahuan sombong dulu, baru setelah itu kau tegur. Thank you Tuhan. Aku berkati orang itu. Ajari aku rendah hati.
karbohidrat. Bakar. Yang lainnya jangan dibakar, masuk agenda. Pelajari, studi, kita meetingkan kalau perlu. Ini hal-hal yang perlu diubah. Makanya gereja kita akan terus improve, pekerjaan kita improve, hidup kita improve. Saya harap Anda mengerti poin ini. Kita harus selektif. Bukan hanya selektif, jangan buang waktu dan buang energi mikiri orang ngomong apa tentang Anda. Jangan hatinya sekecil itu. Janganlah fokus pada kritikus. Saul loh pura-pura tuli, so simple. Bahkan gak ada cuma satu kalimat, hanya 5 kata, terdiri dari 5 kosakata. Tapi ia pura-pura tuli. Gak usah fokus ke situ. Langsung menjelaskan, panggil lagi untuk, waduh, ribet gitu loh. Gak usah. Saya tidak akan waste time and energy. Nah ini cara saya baca, ini cara balasnya. Balas dengan spirit yang berlawanan. Balas dengan spirit yang berlawanan. Misalnya, kalau orang menuduh padahal nggak demikian, gampang. Anda lakukan yang set. Anda lakukan yang set. Orang mau bilang apa aja, buah akan berbicara. Balas dengan kebangunan rohani. Balas dengan kasih. Balas dengan hidupmu semakin produktif. Kalau misalnya zaman sekarang kan zaman sosial media. Diam juga bukan cara. Orang kalau diam aja lama-lama nggak berbicara juga akhirnya dipalsu kiri sini sana ya kan. Jadi tetap harus berbicara, tapi berbicaranya bukan satu page sama orang-orang tersebut. Ya kita tunjukkan lewat kesaksian hidup. Kalau kita tahu bahwa kita tidak begitu, biarkan kesaksian-kesaksian itu dengan tanpa menyinggung siapa-siapa, kesaksian itu sendiri membuktikan bahwa mereka salah. Lihat orang yang diubah. Misalnya ada orang menuduhmu. Misalnya Anda punya satu kerjaan Anda gimana? Orang-orang yang merasakan benefit daripada apa yang Anda kerjakan, itu bersaksi bagaimana hidup mereka diubahkan. Itu sendiri sudah ostosmastis, udah otomatis mematahkan the power of pipi kiri ketika kau ditampar pipi kanan. You give testimony. Itu beda, bukan diam saja. Tapi kita lawan dengan spirit yang opposite. Kita menghadapinya dengan spirit, dengan roh yang berlawanan. Sana negatif, sini positif. Sana menuduh, sini testimoni. Sana fitnah, sini buah. Don't waste your time. Jangan waste your time, jangan buang waktu, tenaga, energi untuk ceh-cehan. Gak tahu itu bahasa benar gak? Untuk adu mulut sama setan, sama diabolos, jangan. Cukup dengan memberi pipi kiri. Jangan focus your attention on the wrong, kepada yang salah. Tapi fokuskan atensimu atau perhatianmu kepada orang-orang yang memang sudah siap dan ready. Siap dan ready ya sama ya. Orang yang siap dan mau. Fokuskan dirimu kepada orang yang ready and willing, kepada orang yang siap dan mau. Kalau Anda fokus pada orang yang siap dan mau, itulah 5 roti 2 ikanmu. Dari situlah kau akan beri 5.000 orang makan, bahkan 12 bakul penuh dibawa pulang ke rumah. 12 murid. Jangan fokus kepada lubang. Fokus pada rotinya, bukan lubang pada roti itu. Fokuskan atensi atau perhatian Anda sepenuhnya kepada orang-orang yang willing, yang bersedia. Orang-orang yang mau, orang-orang siap berjalan denganmu. Fokuskan ke orang-orang itu. Bangun mereka. Sebab suksesmu tidak datang dari orang-orang dursilah. Suksesmu datang dari orang-orang yang sehati denganmu. Kasih tepuk tangan Tuhan. Saya tambahin satu lagi ya. Tapi ia pura-pura tuli bukan berarti Saul tuli sungguhan. Karena dia memilih-milih siapa yang bisa bicara ke hidupnya. Di taraf itu dia sangat percaya Samuel. Dia choose your advisor well. Dari sejak sekarang, sebelum kita sukses, sebelum Anda diangkat, sebelum anak Anda jadi besar, bangun komunikasi, selalu jalur komunikasi itu harus pilih dan selalu dibuka untuk orang terbukti. Orang yang tepat dengan pikiran sehat. Kalau Anda tidak menemukan orang gitu, jadilah orang yang begitu. Selalu choose your friends well.
pilih temanmu. Jangan duduk dengan pencomooh, berdiri di jalan orang berdosa. Jangan mendengar nasihat orang fasik. Choose your friendship, pilih temanmu. Meskipun teman tidak ada sempurna, teman yang paling sehat pun kadang-kadang bisa sakit. Sakit jasmani bisa flu, bisa nular, jauhi. Tapi kadang-kadang juga bisa sakit emosi. Nggak apa-apa kalau mereka hanya keselio sekali-kali. Tapi itu kalau sudah jadi karir dan itu sudah menjadi lifestyle, nah itu kau hindari. Itu pergaulan buruk yang merusak kebiasaan baik. Di CG pun orang masih bisa bergesek, masih bisa salah. Kalau mereka kilaf, jangan kau menyerah. Kalau mereka bertobat, terima. Kecuali kalau itu sudah jadi kebiasaan dan udah jadi profesional di situ dan sudah jadi player. Tetapi selalu choose your friendship. Pilih pertemananmu dan pilih lingkup pengaruhmu dan pilih-pilihlah penasihatmu. Karena orang yang memilih penasihat, orang itu sudah menentukan jalur berkat. Memang Saul itu sangat percaya Samuel. Sampai nanti Samuel sudah mati pun masih dia coba pakai ahli nujum untuk bangkitkan arwah, itu salah. Tapi waktu hatinya salah, penasihat yang benar pun percuma kalau hatinya sudah keras seperti batu. Ingat ya, pada akhirnya nasibmu tidak tergantung penasihatmu. Nasihatmu akan tergantung dengan keputusan hatimu sendiri di hadapan Tuhan. Tapi penasihat akan membuatmu susah untuk jatuh. Saul itu kalau bukan karena Samuel udah jatuh dari dulu. Dan jatuhnya sudah nggak lama itu dia dikasih kesempatan untuk berbalik. Meskipun demikian pada akhirnya tetap di tangan Anda. Tetapi alangkah baiknya Anda pilih-pilih penasihat dan teman Anda. Kita belajar sesuatu dari beberapa ayat yang tersisa. Pewahyuan tambahan ini menurut saya cukup menjadi rema dalam kehidupanmu untuk menjaga setiap langkah kakimu. Tuhan mengasihimu, saya juga mengasihi Anda. God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri.